Salam. Salam. Ya, ini yang rayon 1 coba angkat tangan. Rayon 1. Pas. Duet. Rayon 2. 3. Rayon 3, rayon 3, rayon 3. Ih, makanya dia rayon makin naik, dia orang tambah banyak. Coba tes. Rayon 4. 1, 2, biasanya rayon 4, 4. 1, 2, 3, 4. Betul. Rayon 4, 4. Rayon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Dong setting bagus. Oh 6, betul. Rayon 6. Ih, banyak nih. Ya. Rayon 7. Wih, banyak. 8. 9. Yang non rayon, netral. Lihat 1 sampai 9 deson di dalam. Oke, baik. Salam, sekali lagi salam. Mbak saudara semua, ini kotong santai-santai saya. Ini kita berterima kasih kepada teman-teman dari seksi acara yang sudah memberi kesempatan untuk tong berbagi firman pada malam hari ini. Sebelum kotong akan masuk dalam perenungan ini, satu hal yang beta mau sampaikan adalah ini di sini bukan sapa ajar sapa. Ini kotong sama-sama belajar tentang kebenaran-kebenaran yang sebenarnya harusnya kotong tahu tentang firman Tuhan. Semua pasti sudah tahu dia pun tema hari ini. Tema hari ini apa? Ada di sana, di atas tuh. Ya. Dia pun tema adalah dunia tipu-tipu. Ada yang tahu ini lagu kok? Di dunia tipu-tipu. Tahu itu lagu? Iya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tujuan utamanya adalah bagaimana mempersiapkan ketong sebagai anak muda. Ya, sekalipun beta 30 masuk 31, tapi masihlah bisa lah bisa. Karena belum ada toh? Ya, masih bisa, tak lalu bisa. Kotong mempersiapkan diri untuk karena melihat dunia yang sekarang. Sekarang supaya lebih rileks, beta coba tanya. Coba sebutkan 5 lagu yang paling tenar sekarang. Barisan ini, 1 lagu yang tenar sekarang. Tahu usah pikir lagu rohani, lagu dunia coba ya. Ya? Apa-apa? Komang, oke, yang ini. Ya? Sial. Sebelah. Apa? Yang biasa story sedih. Tak lagu sedih semua nih, pindah. Ya, DJ terompet yang mana? Mario Raja atau yang oke, yang itu? Siap, 1 le. Rungkat, saudaraku. Enak. Ini beb saudara nih. Rungkat. Oke. Sekarang coba sebutkan apa le? Ini 3 influencer yang terkenal. Yang bosong tahu. Beta duluan ya, Anya Geraldine. Stop, beta pungo. Yang lain, gandeng kok pak? Ya, influencer lain yang terkenal? Ya, son bisa sama. Yang lain? Ya, siapa? Iya, Keanu, betul. Wih, bos senang yang ini dong, mama Siapa lagi? Ya, siapa? Fadil. Oke, ganti supaya jantar segmen. 3 pemain bola yang terkenal sekarang. Ya, Ronaldo, Messi dengan Haaland. Oke. 3 hero ML. Ya. Oke, 1 lagi. Iya, 1 lagi. Balmo. Iya. Hari ini juga enak nih pengetahuan bagian sini dong. Oke. Wih, belakang belum ada suara. Tunggu beta cari tampilan. Beta ada siap pertanyaan banyak nih. Coba sebutkan salah satu kejadian viral yang sekarang ada tenar di internet. Misalnya, Virgon selingkuh. Teng 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 tereng teng 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 teng. Apa le? Yang lagi viral sekarang. Ayo tiap hari begini-begini ini sana. Will, langsung cari langsung scroll. Bagian sini ada yang tahu kejadian viral yang ada viral sekarang. Guru sekolah minggu dan selanjutnya. Oke. Itu viral toh? Tahu sonde itu kejadian yang guru sekolah minggu. Dia pun yang selanjutnya beta usah cerita karena sekarang ada ibadah toh. Nanti di luar baru kau cerita. Apa le yang lagi viral? Ari Wibowo cerai. Siapa lagi?
Yang lagi viral apa le? Messi mau pindah Barcelona kembali. Ya, pemilihan DPR apa le? Tentara pakai NMAX tendang mama-mama Dembit. Bosong nonton kosong deh itu. Yang kayak gini nih. Nah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Supaya kau tahu santai-santai dulu, jangan terlalu ini. Sebutkan 3 perkataan Yesus di kayu salib. Aku haus. Sudah selesai, apalagi? Oke, ya Bapak ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kawil langsung buka HP. Ini sebutkan 3 orang anak Adam. Adam dan Hawa tuh punya anak 3. Setelah Habel mati, ada 1 le. Sem, Ham dan Yafet Karmana. Majelis. Sebutkan 3 orang anak Adam. Ayo. Yang prakasasi dong ada sini kok. Yang baru CD dong lah. Yang dia pun ini acara CD baru-baru son undang ketong tuh. Coba mana? Yang baru CD dong. Nata. 3 orang anak Adam. Ya. Wih, mama. Buka Alkitab tuh pasti. Ya. Seorang ratu dari kerajaan Israel yang mati dimakan anjing karena kejahatannya. Siapa dia? Yang laki-laki bagian sini dong, yang tadi hero dong hafal ini. Coba, Morgan. Di dunia tipu-tipu. Kerja kelompok kok, mama. Oke. Uga. Ya, Isabel, Google lo. Betauna. Pertanyaan terakhir, sepasang suami istri yang mati, dihukum mati atau langsung mati saya begitu karena menipu Petrus dan Tuhan. Dong makan uang persembahan. Iya, Ananias dan Safira. Ananias dan Yunike. Ananias dan Safira. Oke, baik. Jadi begitulah teman-teman. Yang tadi beta tanyakan itu tidak terlalu menggambarkan, tapi sedikit mencerminkan betapa dekatnya ketong dengan dunia ini dan betapa berjaraknya ketong dengan firman Tuhan. Be ulang Yang tadi beta tanyakan, yang ketong jawab dengan lincah dan penuh canda tawa itu menggambarkan betapa dekatnya ketong dengan dunia ini. Kalau tanya hal dunia ini singkat saja. Tapi kalau ketong tanya firman Tuhan, ketong bikin itu sama kayak hal yang kok tanya-tanya bikin apa nih? Betul kok? Betul kok? Ya, ini be omong begini bukan berarti be lebih baik dari saudara dong. Ketong sama saja. Ya. Beta pun Instagram pun apa? Ini sugesti itu hanya sedikit sayang tentang firman Tuhan. Paling firman Tuhan ya Christopher Tapiheru, Revi Halim, Inspirasi Kristen, terus ini pokoknya yang pakai untuk kasih story ampersi yang kau kasih keliru lawan begitu. Ada yang sama dengan beta kok? Ya. Yang pokoknya sutau memang jam-jam ayam totok jagong. Jadi susiap memang story untuk besok pagi. Jadi besok pagi mau pergi gereja, yang penting God bless you. Selamat hari Minggu. Iya. Tuhan tidak pernah lalai membentuk masa depan kita. Setelah dia kas naik, dia tarik tambah selimut dan dia kokang lagi. Ya. Selamat hari Minggu all. Asik. Ya. Saudara-saudara, ini hari kota akan merenungkan tentang tema itu. Dunia tipu-tipu. Tema ini beta intervensi ke seksi acara. Beta bilang beta kepingin ngomong tentang tema yang ini. Dunia tipu-tipu. Semua pernah kena tipu kok sonde. Ya, yang perempuan dulu. Perempuan pernah kena tipu kok sonde. Yang WA bilang ini kalau beta WA begini ada yang marah kok sonde. Itu ada pernah kok sonde. Kalau masih ada yang tertipu dengan jurus yang itu, sebentar habis kasih tahu. Tunggu kok kakak dong kasih ajar trik dong. Nanti om yang ajar. Masih ada yang kena tipu dan trik itu kok sonde. Ini halo malam sumakan kok. Kalau kira-kira kalau kak WA begini ada yang marah kok sonde. Ya, kalau masih ada yang kena tipu dan trik yang seperti itu kasihan. Iya, begitu. Terus yang di sebelah jauh bilang son apa kak, son ada yang marah.
Baru yang satu WA pakai WA biasa, yang satu balas pakai GBWA. Fix. Ya, kucing tipu buaya. Begitu. Hari ini kota akan belajar tentang dunia tipu-tipu. Saudara-saudara sekalian, kotong belajar bahwa kotong orang Kristen ini masih hidup di dalam dunia. Ya, kalau sekarang beta omong tentang semua berhenti berbuat jahat, berhenti berhawa nafsu, tidak boleh pacaran, langsung nikah saja, itu rasanya kotong tutup mata begitu. Stop kerja, yang cari-cari kerja dong berhenti sudah, mulai besok semua tetap dalam gereja, kok kotong baca firman Tuhan, kok nanti langit tabuka, kok kotong satu betel mau lava nih naik semua rame-rame. Itu juga beta agak keliru. Karena Tuhan memanggil kotong untuk ada di dunia ini. Amin kok. Tapi yang jadi masalah kotong anak muda ini sering kena tipu dari dunia ini. Kenapa kotong kena tipu? Ada yang tahu soalnya kenapa kotong kena tipu? Su pernah kena tipu semua atau? Kenapa kotong bisa kena tipu? Kak, bepu rumah nanti dari kantor camat tuh belok kiri 100 meter sah. Padahal putar dengan motor 2 kali belum sampai ju. Naik gunung, turun gunung, balah kali, langgar setapak, kok belum sampai ju nih. Kenapa kotong bisa kena tipu, saudara dong? Yang pernah kena tipu dong? Kenapa kotong bisa kena tipu? Ketong ini, menurut beta, kotong kena tipu, gampang kena tipu karena kotong sudah tahu apa yang benar. Betul kok? Kotong tidak punya standar tentang yang benar tuh yang karmana. Kotong sudah tahu jalan yang tepat tuh karmana. Kotong sudah tahu bedakan terang dan gelap nih yang mana. Kotong ada di titik yang abu-abu. Jadi satu datang, gocek sedikit, selesai. Kalau kotong yang biasa main futsal, kawan-kawan dong juga biasa main futsal, beta omong begini be perasaan deng Deston. Karena kan kotong ini main di gang, tapi Deston ini prof. Nah, tapi kotong yang biasa main futsal tahu bahwa orang kalau bagocek dari sana, kalau lu lari ikut dia pun gocek, maka lu selesai. Lu punya lelak dong, itu nanti bola masuk bisa 400 kali dalam satu pertandingan. Kalau dong gocek dari sana, lu harus ambil kuda-kuda yang siap untuk kira-kira kalau dia datang ini beta jangan goyang. Beta jangan gocek, dia harus lihat gawang belakang, lihat garis out dan sebagainya. Kotong di dunia ini banyak kali salah posisi saat tipuan dunia itu kena di kotong. Betul kok Sonde? Kotong banyak kali dalam situasi yang tidak siap saat dunia ini pengaruh jatuh di kotong. Oke. Mari kotong renungkan hal yang pertama. Menurut saudara semua, izin minta maaf. Mungkin ini hal yang saya betanya. Siapa yang masih 14, 15, 16 di sini? Di range WAB, kakak tolong saya maksudnya. Wih, abang letting nih. Nata tolong urut KB belakang dong. Kayaknya tadi mungkin bawa motor angin kena terlalu banyak jadi. Yang usianya 13, 14, 15 ada? 16 ada? 16 ada. 17, 18, di atas 30. Excel. Ya, oh di atas Sonde di atas 30, beta di bawah nah. Ya, oke, berarti kotong ini kurang lebih hidup paling tidak 16 tahun. Nah, 16 tahun yang lalu berarti bosong kalian berapa? 2007. Ya, oke, mari kotong pelan-pelan. Tahu saya yang tak lalu dulu lah. 2007 sampai 2023. Ada perubahan apa sah yang bosong bisa lihat terjadi di ini dunia? Ya, ayo jawab sah, feel free untuk menjawab. Perubahan apa sah? Kalau beta, perubahan yang paling terasa adalah jalan di depan nih hot mix. Bagi yang seumuran dengan beta dan sekitarnya pasti tahu betapa rusaknya ini jalan di depan waktu ini gereja pertama kali buat. Jangankan motor, lu celaka dengan sepeda saja peluka sama kayak lu jatuh motor. Tapi sekarang nih mau standing, mau cross, mau rosso, mau segala macam bisa terjadi. Apa yang berubah? Silahkan. Ini anda dong bikin keson hidup dalam dunia nih. Semua kaki sebelah sudah di sorga. Ayo, atau perlu sebut nah apa yang berubah kakak dong?
Wih, tenang sekali nih. Ya, apalah yang berubah? Ya, berubah tuh dulu nih sonde begini nih. Sekarang satu yang berubah adalah salah satu terobosan paling luar biasa di Indonesia adalah ditemukannya mesin ion. Tahu? Yang bosong sebut dengan catok. Itu salah satu terobosan yang terlalu luar biasa. Sangat menolong dan membukakan pintu jodoh untuk banyak sekali orang. Ya, ini juga bagian dari dunia tipu-tipu. Maka bosok akan lihat ada bapak yang rambutnya lurus, mama juga rambut lurus, tapi lahir anak keriting. Setelah kotong cek, iya, beta sonus omong lanjut lagi. Ya. Terus salah satu yang terobosan yang luar biasa adalah di bagian teknologi, teman-teman. Beta ini sangat bersyukur dengan, mungkin kawan-kawan dapat, tapi fitur video call. Video call, VC ini angel bisa bilang, apa tuh? Aduh mau Iya. Kak Son pernah pakai VC kok, kasih lupa kok marbet ame dari sini. Iya. Kenapa beta bersyukur? Karena fitur VC ini memang tidak maksimal tapi berhasil menurunkan angka ketidakpercayaan dua orang pasangan yang sedang berjauhan. Walaupun mungkin VC pas dia balik kamera dia denglu tapi dia pun tangan ada pegang yang lain pun tangan, itu bosong urusan. Tapi VC ini sangat membantu karena kadang kotong salah paham saat kotong baca SMS. Bosong dapat kosong di era yang SMS yang lu ketik panjang baru sebagian teks hilang. Salam nona, beta ini terlalu mengagumi lu, walaupun beta cuma bisa ketik begini, beta mau omong bahwa lu sangat luar biasa. Boleh kok kotong dua jadi sebagian teks hilang. Bosong pernah lihat itu. Itu masa yang terlalu luar biasa. Bagi yang tidak mengerti, sebagian teks hilang itu terjadi di HP Nokia Center yang dulu dong. Karena satu ketikan SMS itu ada batas karakter. Bukan kayak sekarang ke WA, kalau lu baca ini lu enter, hampir-hampir layar HP ini son cukup, ini WA panjang. Apalagi nona kalau marah tuh, salam kak, pertama sampai di bawah sana tuh ada di teks. Banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia. Begitu, ada perubahan yang positif kayak yang tadi itu. Perubahan yang sangat membantu kotopu kehidupan, mulai dari ion rambut sampai telekomunikasi, sampai perubahan-perubahan yang menurut beta agak negatif. Beta ada catat beberapa di sini. Yang pertama, kawan dong sadar kosonde bahwa semakin dunia ini makin berkembang dan bertumbuh, orang jadi makin egois. Bosong, saudara dong mengerti egois toh? Egois itu berasal dari kata ego. Ego itu adalah sifat manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya dunia ini pusatnya beta. Matahari nomor 2, beta sudah nih. Planet-planet tak putar, orbitnya, porosnya beta. Orang-orang yang egois itu hanya pikir dia pun diri sendiri. Pikir dia pun senang sendiri. Bagi dia perasaan orang lain tidak penting. Yang penting beta. Ciri-ciri orang egois adalah satu. Dia kalau su tondok lihat dia pu HP, lu mau mati di dia pun depan juga ya nanti lu urusan. Mungkin dia telepon brigade Kupang Sehat tapi dia akan bangun tolong lu di situ. Egois itu tumbuh karena kau terlalu asik dengan kau dunia sendiri. Beta takut adik-adik yang main game dong, tiba-tiba bosong mama stroke dalam kamar mandi, bosong sonde tahu. Lalu mam tua dosu ada apa-apa dalam kamar mandi, besok pagi baru bosong, mam tua keson ada suara Karena kau terlalu asik dan kau punya dunia. Apa yang berubah? Yang kedua, nanti kawan-kawan don tambah, orang jadi makin kasar. Rasa kau sonde. Dulu kotong omong dengan orang, paling tidak beta omong di lingkungan ini gereja lah. Kotong belajar, kotong kakak dong. Dong biar seumuran pun, dong tidak pakai VI nama. Wih, apalagi ada tambahan kata-kata makian yang so akrab di dalam sonde. Ini zamannya Leo pembapa dong. Kaknatan dong. Kotong belajar, lihat dengan jelas dong. Kotong biar seumuran ju atau kotong yang adik ju dong panggil om, bu.
Sekarang, kalau dia bosong saling menyapa, nih beb hati kayak geli. Takutnya tersinggung. Kasar sekali. Bukan hanya laki-laki yang kasar, sekarang perempuan pun kasar. Baca kok mengerti. Kalau ada satu perempuan yang suka status terus pakai hashtag. Itu dunia pertemanan sedang tidak baik-baik saja. Ya. Lihat kok mata pica. Pernah ada dalam keadaan-keadaan begitu. Kasar, orang jadi kasar sekali sekarang. Dulu, paling tidak di dalam ini lingkungan gereja, karena kotong son tahu di luar ya. Kayak kotong omong dengan orang tuh, misalnya Kayano ini lebih kakak dari beta, maka beta, permisi yo kakak, ini misalnya Kayano tanya, Adihen besok nih kotong kegiatan apa? Aduh kakak, besok tahu, nanti mungkin cok tanya di kakak siapa. Sekarang sonde, colo tanya sa, adi ini, besok ada kayak, tahu leh, kau tahu nanti bertanya sa. Betul kok sonde? Betul kok sonde? Dulu son begitu. Lalu waktu be omong begini mungkin ada yang pikir, kok kakak nih kota susah karang jo omong dulu. Tidak. Ini bagian dari ini. Dari dunia tipu-tipu. Nah, sekarang supaya lebih nendes lagi, coba tolong satu orang dari rayon 1. Baca pertama Yohanes 2 ayat 17. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 17. Ingat pertama Yohanes saudara dong, bukan Yohanes yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Pertama Yohanes itu ada di bagian belakang. Oke, peserta dari rayon 1 silakan. Ayat 17 Papa. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 17. Yang lain sudah dapat kok? Iya, silakan. Ayat 17 Papa. Pertama Yohanes 2 ayat 17. Oke. Pertama Yohanes 2 ayat 17 di pembagian pertama bilang, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ayat yang sebelumnya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mari kita lihat Bapak. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Kawan dong, kotong ini sekarang hidup dalam dunia yang terus berubah, dan ketong melihat bahwa dunia ini berubah. Sepakat kok sonde? Sepakat Tapi beta masuk ke pertanyaan kedua. Kotong sadar atau tidak dunia ini berubah? Melihat dan menyadari itu dua hal yang berbeda. Beta bisa saja lihat sesuatu terjadi di depan tanpa tahu dan tanpa sadar bahwa itu tuh salah atau benar. Sekarang betanya, kotong melihat dunia ini berubah tapi sadar kok sonde dunia ini berubah? Atau beta agak pertajam sedikit, ketong sadar kosonde bahwa kotong sementara terbawa di dalam perubahan-perubahan dunia ini. Sadar kok? Sadar kosonde. Contoh kotong sadar adalah kotong mengingat, tadi Kahen bilang tambah kasar tuh dulu beta ke tutur kata biasa-biasa, masa sekarang ke beta nih tensi-tensi terus. Kata-kata yang bekas keluar nih harus tajam. Berasa ke omong kalau son sindir orang tuh son enak. Enggak sindir, enggak A6. A6. Ya toh? Poin yang beta mau kotong renungkan adalah setelah kotong melihat bahwa dunia ini berubah, dunia ini terus bergerak, kotong sadar kosonde bahwa kotong ini jadi bagian
dari perubahan dunia. Misalnya, kotong pun cara hidup. Kotong cara hidup berubah nih sekarang. Kota Kupang ini, sebelum ada ini game online dan lain-lain, itu orang pi makan jagung bakar di Eltar itu lat-lat sampai 11:30. Lu 11:30 pi Eltar, saya sudah kelewatan itu. Lu lihat sekarang, ada yang 11:30 baru mandi kopi makan di Eltari. Betul kok sonde? Anak nongkrong dong? Iya kan? Ada yang jam 10 baru masuk rumah, balik istirahat kok papa. Sonde kakak balik mandi kok ada mau keluar nih. Betul kan? Kotong berubah tuh. Dan supasti jam tidur berubah dan selanjutnya. Iya kan? Dulu kotong ibadah nih masih jam 6. Seiring berjalannya waktu kotong geser pi jam 7. Karena lihat saya tadi, jam 7 be datang baru ini dong 3 orang sah, petugas. Terus yang berubah juga adalah ketong punya pola makan. Dulu tuh orang makan malam top jam 6, 7, jam 8 lah. Sekarang 11:30 baru kotong bahagia kotong pi makan kok. Makan malam 11:30. Apa yang berubah? Pola istirahat. Laki-laki siapa di sini yang masih tidur jam 10 ke bawah? Wilio Usahakan kotong jangan simpan nomor supaya kotong jangan lihat story. Karena kotong pasti nona dong. Siapa yang hobi bangun hampir siang kok lu ya orang pu story dong. Atau kasih naik story di jam-jam tertentu. Bangun hampir siang kasih naik story matahari naik. Atau bangun hampir siang baru kasih naik story matahari turun pakai lagu sedih. Sekarang ada tenar itu lagunya Miley Cyrus yang Angels Like You tuh, tapi yang dipercepat. I know that you want from me. Nah, itu tuh. Baru ini kata-kata dong. Ada yang son pakai kata-kata. Kotong bisa lihat tekanan fisik dan mentalnya seseorang dari panjangnya story. Kalau dia story mas panjang masalah belum terlalu besar. Kalau son pakai kata-kata lalu hanya itu daun 2 yang di WA tuh, yang coklat, itu masalah terlalu berat. Dan itu juga bagian dari perubahan dunia. Orang son mau terlalu beromong lai. Iya toh. Paling kotong hanya besti dong saya yang mas curhat. Kalau sonde, ini bercerita satu kenyataan yang agak lucu. Dulu beta nih laki-laki tapi punya buku harian. Kayaknya di angkatan beta tuh masih wajar itu buku harian tuh. Semua beli ame buku sepotong baru tulis. Jadi kalau kotong punya masalah hanya kotong sendiri dengan kawan-kawan dekat. Jadi kalau kawan-kawan dekat datang tuh kotong kasih tunjuk, ini lihat bepung buku harian nih. Baru nanti dia juga tulis dia punya nama, makes, mikes, omong kosong banyak dong. Nah, itu di zamannya. Ya mungkin yang sebeta dan sekitar-sekitarnya masih dapat. Sekarang, lu mau tahu orang masalah buka di puasa. Ini kali biar masalah keluarga juga. Dia pun Teo yang masalah di rote, dia pun keponakan injak dari sini. Ya, dia pun om di Sumba yang masalah. Nah, dia ponakan di sini kasih story. Baru hashtag baca kok mengerti. Iya kan? Sekarang begitu. Jadi salah satu yang berubah sekarang adalah misalnya beta masalah dengan Kak Angel, beta tidak lagi pi Kak Angel untuk bilang, "Weh, beta suka dengan lu." Tidak. Beta kasih naik story, pakai lagu, pakai kata-kata dan berharap Kak Angel itu mengerti. Nanti kalau dia baca dan dia mengerti, dia akan kasih naik story tandingan. Betul kok sonde? Alami toh kawan-kawan dong semua. Ya, ini yang ketawa dong ini pasti sering. Mungkin sebentar nih ada sindir beta mungkin. Tagal saya belajar firman. Kotong kadang-kadang gampang terbawa. Firman tadi bilang dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara dong tahu lenyap apa? Lenyap. Iya, lenyap tuh betul. Lenyap itu sebelumnya ada, lalu tiba-tiba kayak orang main sulap tuh, hilang. Kotong ini sekarang begitu. Kotong ini sekarang begitu. Kotong hilang sama-sama dengan dunia. Lalu kaitannya apa dengan dunia tipu-tipu? Sebenarnya kotong ini kena tipu dari dunia.
Firman Tuhan bilang, lu tuh di dunia tapi lu bukan dari dunia. Sebagai orang Kristen, identitas aslinya kotong tuh adalah anak-anak Tuhan, titik. Tapi ketong terbawa dan tertipu oleh dunia. Orang omong ini, iya. Orang omong ini, iya. Mau benar, mau salah, gas. Contohnya begini. Ini, tolong putar video yang tadi B ini apa? B ada siap 2 video yang kayaknya nanti baru kotong kasih pendapat karena mana itu ini. Oke. Kawan-kawan nusul lihat kok. Tadi ya kalau kotong lihat sebenarnya agak lucu. Tapi sekarang bertanya kawan-kawan perempuan dong. Poso yang tadi gue pantai begitu, bagus kok. Poso ada ponakan semua. Kalau bosong ponakan buat begitu, bosong senang. Rekam. Kasih story, wih pintar bisa gue pantai di umur 2 tahun, begitu. Ini yang be bilang, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saking itu barang terlalu biasa sampai kotong rasa biasa padahal salah, betul? Be ulang ya. Saking itu barang terlalu biasa sampai yang salah kotong anggap biasa. Karena banyak orang yang buat. Itu challenge gila semua tuh. Itu recap challenge waktu Covid. TikTok mulai meledak, lalu ini challenge yang aneh-aneh dong mulai muncul. Yang jilat toilet lah, yang lompat dari oto lah. Yang goyang pantai aneh-aneh lah. Itu yang dia bilang tadi, kotong jauh lebih dekat ke dunia ini daripada dengan firman Tuhan. Kenapa kau bawa ini video aneh-aneh dong, kau kotong datang nonton dalam gereja. Supaya bosong dalam gereja ini tahu bahwa sekarang dunia ini tantangannya seperti ini. Tadi ini kalau betanya bilang itu salah atau benar, beberapa pasti jawab ragu tuh. Coba di bagian sana, tadi itu benar kok salah. Tapi bosong ketawa. Karena karena lucu. Kenapa jadi lucu? Karena sudah lalu biasa nah. Itu makna dari video yang pertama tadi. Kotong melakukan hal-hal yang salah, yang membahayakan, yang merusak diri, merusak lingkungan, merusak semua hal rusak. Tapi kotong anggap itu biasa. Betul kok Sony? Dunia ini sedang lenyap dan keinginannya. Saking terlalu biasa sampai yang salah kotong katawa sah. Padahal itu salah tuh. Lihat itu anak kecil dong tadi tuh. Ini guru sekolah minggu dong bosom hati karmano. Miris. Membe belum ada anak tapi be kalau dia ini beta aduh. Ngeri sekali tuh. Apa yang kotong mau banggakan dari yang begitu? Lalu untuk video yang kedua, kawan-kawan dong lihat tadi, itu yang tadi teriak-teriak tuh menurut bosong laki-laki kok perempuan. Ya? Laki-laki kok perempuan. Ica, tadi itu yang teriak-teriak laki-laki kok perempuan. Soalnya menurut lu lihat ini dia laki-laki kok perempuan. Ya? Perempuan. Bosong tahu itu laki-laki kok perempuan? Iya, itu perempuan yang di Amerika dong kenal atau ya pada umumnya di dunia ini kenal dengan trans. Trans itu adalah orang yang dia laki-laki dia pun pikiran, kesadaran, harapan, dia rasa kebe ini perempuan. Atau sebaliknya. Yang tadi tuh dia adalah perempuan yang merasa bahwa dia laki-laki. Sekarang di Amerika bermasalah dengan ini. Kalau bosong baca banyak berita Amerika sekarang ini rusak pelan-pelan dari dalam karena ini. Kenapa? Karena sekian tahun yang lalu Amerika kasih kebebasan untuk semua beromong. Kebebasan untuk semua berekspresi ikut dia mau. Kebebasan untuk mau mati na mati, mau hidup na hidup. Kan negara yang sangat demokratis, liberal. Ini sayap liberal. Jadi ada sayap kanan, konservatif. Orang-orang yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral, Kristen dan lain-lain. Sayap kirinya ini dong ini. Berontak. Bosom pikir, anak baru 17 tahun, kuliah sekarang, lalu dinasihati oleh orang yang lebih tua, berontak. Maki-maki tuh. Betson perlu terjemahkan dia pemakian seperti apa. Bersikeras bahwa beta ini laki-laki, beta trans, beta laki-laki, beta punya sebutan adalah he, his, dan sebagainya. Dunia ini sedang
lenyap dengan keinginannya. Tanda bahwa kotong sedang hilang adalah pertama, mungkin kawan-kawan bisa catat, mungkin kawan-kawan sambil ingat. Pertama adalah lusu tidak tahu lagi batas antara mana yang benar dan mana yang salah. Betul kok? Misalnya, minta maaf ya kawan-kawan nona dong. Sekian tahun yang lalu nih, orang masuk ini gereja, dong pakai baju yang tabuka dong pikiran. Sekarang, wih lumayan lah. Gereja di banyak kota Kupang ini susah pakai Paris Fashion Week. Bagaimana mungkin tempat yang kotong imani sebagai tempat Tuhan hadir, kotong perlakukan dengan demikian? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Tapi kalau dia omong begini pasti banyak yang bilang, kata lebe-lebe lah. Iya, karena dia sudah lalu kelihatan salah le, karena sudah banyak yang buat nah. Betul toh? Apa le? Untuk laki-laki dong. Misalnya, mengenal minuman keras dan rokok di usia yang terlalu muda. Bosong ini uang jajan sama tanda tangan di orang tua. Ma bosong pu setting dengan asap rokok punai ini. Story begini. Balik kamera botol. Padahal paket ini paket midnight. Itu pun kawan tethering. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Terus kalau misalnya yang bawa firman omong begini, memang kuluson begitu nah, makanya sonde saudara, kotong semua ini berdosa. Hanya beda pilih jalur sah. Beta yang omong ini juga banyak salah. Tapi itulah, kotong sedang kena tipu oleh dunia ini. Dulu-dulu orang pacaran nih top pegang tangan lah, pakai surat. Semenjak ada video call, bosong pasti pernah lihat dan tahu banyak rekaman-rekaman permisi sama orang telanjang yang lolos. Pacaran-pacaran nyong bilang sayang pap do, bukan cuma kasih foto, dia kasih bonus dengan video. Betul kok sonde? Ini kok ngomong yang kejadian nyata hari-hari. Dulu orang semua pikir kotong pacaran babai kau nikah gereja. Sekarang sonde pacaran, sonde unboxing, son asik nah. Baru begitu pakai baca cerita, ini be ketemu langsung nah. Yang laki-laki don duduk kan mana? Suberapa hari mo? Yang perempuan justru mau kalah ju. Weh, pemain ini nah, karmana? Meledak. Waktu bihot begini be yakin banyak yang kaget. Kakak ini kenapa di gereja omong begini? Justru di gereja kotong harus omong begini. Mau di mana le kotong renungkan barang-barang begini dong? Amin kok. Kotong harus buka ini kenyataan, saudara dong. Kalau sonde 10 tahun ke depan son ada perkumpulan baik begini lah. Orang su egois, iya toh? Su sombong. Sonde mau orang lain urus, sonde mau orang lain togor, sudah. Masing-masing cari jalan selamat sendiri, sudah. Itu kayak yang tadi tuh. Yang orang tua tegur, sonde boleh itu, dia teriak. Kalau seandainya besok anak sekolah minggu, hari minggu ada yang bikin begitu, langsung guru sekolah minggu ke mana? Kak Ike. Ada zanba maki, terus dia, kira-kira ke mana? Kotong memang belum sampai di situ, saudara dong. Tapi kalau kotong biarkan, siapa yang tahu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Yang terjadi itu di Amerika dan di banyak negara-negara maju, itu terjadi bukan karena sekarang baru jadi. 10-15 tahun yang lalu ini barang dong ini, dong biarkan. Lepasa, kaum trans dong tuh biar dong ada ruang. Oh itu kan kebebasan mengekspresikan diri. Ingat Tuhan cipta Adam dan Hawa, titik. Sonde lewat, sonde kurang. Jangan terus lu tambah-tambah definisi-definisi yang aneh-aneh di situ. Ini yang beta bilang, bukan beta bilang. Firman bilang, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginannya itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging beta usah omong lah. Keinginan mata juga beta usah omong. Beta mau fokus di keangkuhan hidup. Bosong, saudara dong tahu orang sombong ah. Sombong itu tidak selamanya be pakai barang kok be bagaya-bagaya di orang. Tidak.
Salah satu titik kesombongan yang paling bahaya adalah dia diam-diam tapi tidak mau dengar orang tegur. Dia ulang Salah satu titik kesombongan adalah dia diam-diam, sonde talol makan puji, dia tidak jalan pegang bawa dia pembarang emas, HP iPhone dan lain-lain, tidak. Tapi tidak mau untuk orang tegur. Bosan tahu kenapa iblis itu tampias dari sorga turun ke bumi? Kenapa Tuhan tendangkas turun dia? Karena sombong. Salah satunya karena dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan, tapi dia tidak mau diatur. Jadi jangan sampai kau omong keangkuhan hidup lalu kau mulai, sonde kakak kau beta nih son pernah makan puji. Tidak. Sombong itu ada yang keluar, ada yang ke dalam. Sombong keluar itu yang halo kawan-kawan semua, cincin. Ya. Wih sekarang jam berapa? Ya. Terus iPhone, motor baru. Itu sombong yang keluar. Sombong yang ke dalam itu adalah yang itu tidak mau ditegur, tidak mau dengar-dengaran dan lain sebagainya. Beta kasih kawan dong kesempatan 1 menit untuk tarik napas dulu, renungkan baik-baik baru kotong masuk ke topik yang bagian terakhir untuk kesimpulan. Renungkan bagaimana dunia ini berubah dan tanpa sadar beta ini justru terseret di dalamnya. Saudara dong, salah satu titik yang paling bahaya dari perubahan dunia yang menyeret pemuda-pemuda Kristen adalah karena sekarang ini standar kebenaran bukan lagi moral dan firman. Standar kebenaran bukan lagi moral dan firman. Apa yang dimaksud standar kebenaran? Standar kebenaran itu adalah ukuran benar dan salah. Dia pun standar bukan lagi moral dan firman. Sekarang tuh standar kebenaran itu adalah pendapat orang, kata-kata influencer, quotes-quotes omong kosong banyak di TikTok dong, dan tren. Tahu tren? Nah, apa yang tenar itu yang benar su. Sama kayak tadi istilah unboxing ini. Waktu ini istilah unboxing tenar pertama beta di Bandung. Dan di Bandung ini beta lihat banyak kenyataan yang artinya kota yang dari kampung sini kotong agak shock juga. Pokoknya pagi agama, pokoknya pagi pagi rohani, malam roh halus. Pagi tak tutup dari atas sampai bawah, malam tidak ada yang tersembunyi. Sangat mengerikan. Kenapa? Karena standar kebenarannya bukan lagi firman Tuhan. Kalau standarnya masih firman Tuhan, berarti benar ya benar, salah ya salah. Tapi karena standarnya bukan lagi firman Tuhan, makanya biar dia salah, maka orang lain juga buat nah. Coba bosong cari kasih beta firman Tuhan mana yang omong bilang kalau pacaran tuh boleh unboxing, boleh gas, boleh istilah di gang sini bilang boleh stut. Coba bosong cari kasih beta kalau ketemu nanti beta tunggu di gereja atau di rumah, soalnya ada. Bahkan firman Tuhan yang berkata tentang pacaran secara khusus itu berbicara tentang memilih partner itu seperti kotong memilih teman hidup. Jadi sonde boleh yang aneh-aneh, sonde boleh yang begini, jaga dia baik-baik. Sekarang sonde begitu, Pak. Laki-laki dong makin jahat, perempuan dong juga mau-mau sah. Adinona dong. Bedakanlah orang yang sayang bosong yang mana dan yang sayang bosong yang mana. Laki-laki dong Ju. Coba lihat ini perempuan dong, jangan sebagai objek. Jangan sebagai barang. Tapi sebagai subjek yang harus bosong tempatkan untuk setara dan bosong kasihi. Jadi jangan ada itu istilah unboxing. Jangan bikin seks bebas tuh kayak lomba jadi bauji. Kotong bau ujian minggu depan, kotong evaluasi. Jangan begitu. Beta om begini kabudi katau. Jangan begitu. Beta senang lihat Kamorgan Pustori. Setiap hari ada olahraga, terlibat di kegiatan-kegiatan positif. Lomba dia yang begitu-begitu dong. Lari pagi, lari sore, lari malam, lari dari kenyataan. Asik. Jangan berlomba di hal-hal yang sonde jelas dong.
Jangan ikut tren yang tidak benar dong. Laki-laki macam apa kok sampai 30 tahun belum pernah unboxing harim? Biar, soalnya apa-apa. Lu umur 26 tahun masih perawan nih. Sekarang di barat, nanti bosan cari di video sah. Sekarang di barat, anak-anak kalau umur 20 tahun dan masih perawan dong kaget. Dong anggap lu ngali. Dunia pun jahat nih. Lalu bos pun pikiran terbentuk dan itu karena apa? Karena lebih sering nonton TikTok daripada baca firman, Karman. Berapa banyak orang di ini ruangan yang kalau dia pikiran dia buka Alkitab, kau baca. Kau Willy, terbaik. Hormat abangku. Berapa banyak orang yang kalau ada bermasalah dia tutup mata dan berdoa. Bukan kasih story. Ini untuk saudara dong renungkan. Ulang sekali lagi bahwa yang paling bahaya dari bagian ini adalah standar kebenarannya bukan lagi firman Tuhan. Itu paling bahaya. Kalau dia standar bukan firman Tuhan agak bahaya. Kotong lanjut. Mari kotong lihat di Roma 12 ayat 2. Kotong baca sama-sama satu ayat saya ini. Roma 12 ayat 2. Kayaknya banyak yang hafal, bagi yang sering baca pasti sangat hafal bagian ini. BT hitung 1, 2, 3, mari kotong baca sama-sama. 1, 2, 3, Roma 12 ayat 2. Kayaknya firman ini cukup menjelaskan. Kita perlu omong tambah tentang ini firman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sudah kok saudara dong? Cukup melengkapi yang kenyataan-kenyataan yang tadi kotong nonton dan kotong lihat. Teman-teman, beta nih tidak lebih baik daripada teman-teman semua. Ya. Banyak kali kotong semua ini jatuh hancur dalam berbagai-bagai macam dosa. Sekarang pilihannya ada di ketong. Pulang dari ini ibadah, habis ini kotong mau apa? Kalau habis ini kotong masih tetap mau kembali ke posisi yang lama, silahkan. Tapi kotong harus tahu bahwa kalau lu ikut dunia, lu pasti binasa. Titik. Son ada kurang, son ada lebih. Lu ikut dunia, lu pasti binasa. Karena kekekalan itu hanya ada di dalam Kristus. Lalu sekarang pertanyaannya Kahen. Dari tadi Kahen ngomong-ngomong ini teori ini, lalu langkah konkretnya apa yang harus kotong buat dalam hidup ini? Kan sekarang kotong semua masih dalam dunia, betul kosone? Apa yang harus kotong buat sekarang di ini dunia? Ada catat beberapa hal. Yang pertama, kotong harus bisa menyadari bahwa dunia ini pasti berubah. Banyak orang yang terlalu naif, lalu karena sonde mau ada dalam dunia, dia menyendiri di hutan, di apa sonde bisa. Kotong tetap ada dalam arus perubahan dunia ini. Tapi yang harus kotong buat pertama adalah kotong harus pasti menjalin hubungan yang tepat, benar, erat dengan Tuhan. Soalnya ada barang lain. Di Amerika, dong pun cara melawan ini gelombang LGBT ini adalah dengan firman Tuhan. Soalnya ada barang lain. Sampai dong bahas, ini kawan dong boleh share di video. Sampai dong bahas di tingkatan DPR tentang harus ada doa dalam sekolah. Bahas di DPR. Lihat, betapa kuatnya itu pengaruh harus dilawan dengan firman Tuhan. Soalnya ada tanpa lain. Soalnya ada cara lain. Lu mau curhat di 100 teman terdekat juga bisa. Lu mau pasang itu NGL link tuh yang ask me a question, kawan dong, kalau kayak baik tuh son balas WA 2 bulan nih kenapa HP rusak toh kakak, mau apa lah curhatnya harus ke bab tua di atas. Terus yang berikut, kotong harus ubah kotong pun mindset atau pemikiran. Benar, hal yang benar
tetap akan menjadi benar sekalipun hanya lu sendiri yang buat. Beta ulang ya. Hal yang benar tetap menjadi benar sekalipun hanya lu sendiri yang buat. Sekalipun hanya beta sendiri yang buat. Tetap kalau benar ya dia benar. Sebaliknya, hal yang salah mau 1000 orang buat juga tetap dia salah. Sekarang kan kau tuh agak kasta bola balik ini ya, betul Sondi. Dia salah cuma kok banyak orang buat, jadi beta juga injak sesu. Bahwa orang ini salah mau kok su 6 orang yang bagosip ini biar beta tambah kok kas pas 7 sesu. Melawan orang tua ini salah mako kayaknya di tetangga sebelah tuh dia maki dia mbak mama ke enak kayaknya betes jo. Kalau kotong begitu terus kotong ujung sama ke video yang di atas tadi. Kotong dikendalikan oleh dunia. Yang berikut, standar kebenaran moral yang paling benar adalah firman Tuhan, saudara dong. Standar kebenaran moral yang paling benar adalah firman Tuhan. Yang paling sejati adalah firman Tuhan. Bukan pendapat orang, bukan teori-teori yang sia-sia. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan saja yang telah terbukti mengontrol, menguasai, dan menata hidup manusia selama 2000-an tahun lebih. Amin kok. Teori-teori ini akan selesai, ilmu pengetahuan ini akan terus diperbarui, tapi firman Tuhan itu dia ya dan amin dari zaman Tuhan Yesus sampai ini titik. Amin kok. Standarnya hanya itu. Soalnya ada lain-lain. Lu jangan percaya ini teori-teori omong kosong banyak di luar sana, karena buktinya belum ada. Bagi kotong yang saintis, kemarin waktu beta ambil S2, ada satu beta punya profesor yang bilang begini, segala sesuatu itu harus dibuktikan. Kalau belum ada bukti jangan percaya. Yang herannya, bosong lebih percaya orang ngomong daripada firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah membuktikan bahwa 2000 tahun ini hidup kan bagus-bagus saja kalau ikut firman Tuhan. Amin kok. Kalau lu penataan hidup iko ini firman Tuhan, buku jelek ini, yang isinya mungkin tidak seberapa dan lu punya lingkaran pergaulan, hidup akan baik-baik saja kok. Dan sudah terbukti. Lu tidak perlu kasih jalan ini teori dan buktikan pakai kuesioner dan lain-lain, tidak. Sudah terbukti. Kau tinggal ikut sah. Saksi-saksi iman di Ibrani 11 tuh kalau kawan dong ada waktu pulang kau boleh mengantuk so nendes amit Ibrani 11 sampai selesai. Itu saksi iman ada balasan puluhan orang tuh sudah membuktikan bahwa begitu sudah kalau ikut Tuhan. Jadi standarnya jangan yang lain lah. Terus yang paling terakhir bet aja kotong baca di Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4, kalau sudah dapat mari kotong baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pilihan ada di kawan-kawan dong. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak buat penyertaan dan campur tangan-Mu atas kehidupan kami. Kami ini orang-orang muda yang banyak kali salah. Dan kehidupan kami dalam dunia ini kadang-kadang sudah kelewat batas sampai kami justru terpengaruh dan terbawa oleh arus dunia ini. Maka kami mohon ampun karena banyak kali justru kami jatuh dan bergelimang di dalam dosa. Kiranya kasih-Mu mengampuni dan melayakkan kami dan menolong kami untuk bangkit dengan kesadaran bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Demi Kristus Tuhan kami berdoa pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.